Saya Feby Valentika S dengan NIM B1A1234115 akan menjelaskan materi tentang pengendalian pencemaran hujan asam atau acid rain untuk memenuhi tugas hukum lingkungan internasional. A. The 1997 Long Range Transboundary Air Pollution (LRTIP) Convention, yaitu konvensi ini merupakan dasar kerjasama internasional untuk mengatasi pencemaran udara lintas batas. Fokusnya adalah pada pertukaran data, penelitian, dan pemantauan dampak pencemaran udara. Namun, tidak ada target pengurangan emisi yang mengikat dalam konvensi ini. B. The 1985 Sulfur Protocol, yaitu protokol ini menetapkan target pengurangan emisi sulfur sebesar 30% sebagai respons terhadap masalah hujan asam. Pendekatan yang digunakan adalah flat rate, yaitu pengurangan seragam tanpa mempertimbangkan perbedaan dampak antar negara. Pendekatan ini dianggap kurang efektif dalam menangani kebutuhan spesifik setiap kawasan. C. The 1988 Nitrogen Oxidase (NOx) Protocol. Protokol ini berfokus pada pembekuan emisi NOx pada level tahun 1987 sebagai langkah awal untuk mengurangi pencemaran udara yang berkontribusi terhadap penipisan lapisan ozon, hujan asam, dan dampak negatif terhadap kesehatan manusia. D. The Volatile Organic Compounds (VOCs) Protocol 1991. Tujuan protokol ini adalah untuk membatasi emisi VOCs yang berkontribusi pada pembentukan ozon troposferik dan polutan kimia lainnya. Mekanisme pertama yaitu negara anggota diberi 3 opsi untuk pembekuan atau mengurangi emisi VOCs hingga 30% pada tahun 1999. Mekanisme kedua mengadopsi teknologi terbaik yang layak secara ekonomi, best available technologies, untuk mengontrol sumber emisi, termasuk kendaraan bermotor dan produk berbasis pelarut seperti cat dan tinta. A. The 1994 Future Reduction of Sulfur Emission Protocol, yaitu protokol ini menggantikan pendekatan flat rate dengan critical loads, yaitu pengurangan tingkat polusi yang dapat diterima tanpa merusak lingkungan. Negara anggota diwajibkan menggunakan teknologi rendah sulfur, meningkatkan efisiensi energi, dan mendorong energi terbarukan. Pendekatan ini lebih ilmiah, namun membutuhkan data dan teknologi yang lebih maju. F. The 1998 Heavy Metals Protocol, yaitu protokol ini berfokus pada pengurangan emisi logam beracun seperti kadmium, timbal, dan merkuri yang berasal dari industri pembakaran dan limbah. Negara anggota harus mengurangi emisi di bawah level 1990 atau periode yang disepakati antara 1985 sampai 1995. Larangan ini penggunaan bensin bertimbal dan pengelolaan produk berbasis merkuri seperti baterai, lampu, dan alat pengukur juga menjadi kewajiban. G. The 1998 Persistent Organic Pollutions (POP) Protocol bertujuan untuk mengeliminasi atau mengurangi emisi zat organik beracun yang tahan lama di lingkungan, seperti pestisida dan PCB. Protokol ini juga mewajibkan penghancuran dan pembuangan zat-zat ini secara ramah lingkungan sesuai dengan Konvensi Basel tentang lingkungan tentang limbah berbahaya. H. The 1999 Göteborg Protocol, yaitu protokol ini menetapkan batas nasional untuk emisi sulfur, NOx, VOCs, dan amonia hingga 2010 berdasarkan dampak pencemaran pada lingkungan dan kesehatan. Selain itu, protokol ini mendorong penerapan teknologi terbaik, best available techniques, seperti mengontrol emisi dari pabrik pembakaran, kendaraan, dan produk berbasis pelarut. Protokol ini memperkirakan penurunan signifikan pada tingkat keasaman, eutrofifikasi, dan polusi ozon troposferik di Eropa. Kesimpulannya, protokol ini mencerminkan perkembangan pendekatan internasional dalam mengatasi pencemaran udara dari pengurangan seragam menuju solusi berbasis teknologi dan data ilmiah.
Setiap protokol dirancang untuk mengatasi tentang tantangan spesifik, menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Sekian, terima kasih.